sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita berdoa dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu mengenai pemahaman diri, mengenai cita-cita pekerjaan yang akan dituju ketika lulus sekolah nanti, ya. Paham? Baik. Sebelumnya nih, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak hadir di pertemuan ini? Ada semua ya. Alhamdulillah, halo, hadir semua. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Siap? Sudah siap? Siap. Apakah masih semangat ini? Semangat. Semangat, tapi kayaknya tidak semangat ini. Semangat. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan permainan dulu ya, supaya semangat, supaya lebih fresh ya. Oke, yaitu permainannya yaitu gajah dan semut. Nanti apabila Bapak bilang gajah, Bapak tunjuk ya dari salah satu kalian gajah. Gajah itu kan besar, jawab besar tapi lingkarannya kecil. Nanti kalau bilang semut, semut itu kecil tapi lingkarannya besar. Paham? Baik. Kita mulai ya. Baik, gajah, semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut. Lingkar besar. Semut kecil tapi lingkarannya besar. Ya, kecil itu tapi lingkarannya besar, paham? Ya, gajah, gajah, semut, 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 gajah, 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 semut, semut, semut. Besar. Semut kecil ya. Oke, fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus. Kita fokus ya. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut, 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 semut. Kecil, lingkarannya besar. Kamu pakai tangannya besar kecil gitu ya. Oke. Baik, kita akan melakukan materi yang pertama, yaitu mengenai pemahaman diri ya. Sebelumnya sudah paham apa belum mengenai diri kita untuk kedepannya, untuk mencapai cita-cita yang akan kita raih. Jadi ketika kita sudah lulus nanti, kita akan melanjutkan di mana, misalkan mau kerja di mana, kita harus tahu, ya. Kita harus tahu di mana kemampuan kita untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita kedepannya. Paham? Paham ya? Untuk mencapai pemahaman diri kita pahami dulu, kedepannya kita mau kayak mana, itu kita harus pahami. Jadi itu tadi mengenai pemahaman diri ya. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kita melakukan pemahaman diri yaitu mampu mengeksplorasi apa keinginan kita untuk kedepannya. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan persiapan untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir. Paham? Ya, setelah kita paham, kita bisa mengambil keputusan. Di mana sih letak diri kita untuk cita-cita yang akan kita ambil ya. Untuk misalkan kerja di mana. Kenapa kita harus melakukan pemahaman diri? Supaya kita lebih percaya diri lagi ya, lebih percaya diri, berpikir positif dengan ciri-ciri ya, dan ciri-ciri yang akan kita lakukan, kita siap. Paham? Ya, memiliki kebiasaan yang efektif. Ketika kita sudah melakukan pemahaman diri, kita lebih efektif. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Biasanya faktor-faktor ini ada faktor dalam dan faktor luar. Ya, misalkan nih pergaulan, kalau faktor dalam biasanya orang tua. Dalam kita bergaul dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua, itu kita dengan baik apa tidak, itu berpengaruh dalam perkembangan diri ketika kita ingin mencapai suatu keinginan, cita-cita atau pekerjaan. Biasanya seperti itu. Kadang nih misalkan kita ingin lanjut sekolah nih, lanjut sekolah karena faktor biaya, faktor dalam orang tua tidak mampu.
ya orang tua tidak mampu, jadi orang tua ya kepiye bagaimana gitu kan. Untuk kedepannya kita harus, misalkan orang tua nggak mampu, kita mempunyai keinginan untuk mencapai cita-cita, apa yang kita lakukan? Apa coba? Coba berpikir apa coba? Bukan orang tua. Nah, meyakinkan orang tua. Benar sekali. Yang lain apa? Berusaha. Terus berusaha ya. Nah, benar. Yaitu tadi faktor dalam kita sebisa mungkin meyakinkan orang tua kita. Misalkan orang tua ngomong benar-benar tidak mampu, kita kan bisa. Sekarang lo banyak ketika kita ingin misalkan lanjut cita-cita, studi lanjut, kemampuan, kematangan dari diri kita supaya kita bisa menempuh suatu kegiatan pendidikan lebih lanjut dengan prestasi kita ya. Oke, untuk selanjutnya faktor eksternal. Ya, faktor eksternal yaitu faktor luar. Yang tadi faktor dalam itu faktor internal yaitu faktor orang tua, keluarga, ini faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu faktor luar, biasanya lingkungan. Alah, kalau kuliah buat apa? Biasanya seperti itu. Alah, kerja apa sekarang? Kayak gitu kan. Jadi kita jangan hiraukan. Ketika orang mau bilang apa, ketika kita masih punya tujuan positif, kita lakukan. Kita lakukan semua demi kebaikan kita, untuk diri kita supaya lebih baik lagi. Malah kalau misalkan orang-orang itu menghujat kita dengan hal-hal yang negatif, misalnya kuliah kamu kayak gini, nanti lo kamu kerjain cuma gitu, lihat itu yang harus kuliah cuma kayak gini. Jadi kita harus paham dulu kenapa kita harus menempuh pendidikan. Suatu saat di situ kita akan menemukan, akan berguna, bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu itu akan kita bawa sampai mati, sampai kita tidak ada. Apabila ilmu kita turunkan dengan kebaikan, insya Allah akan tetap mengalir. Ya, jadi kenapa kita paham aspek-aspek pemahaman diri, yaitu mengenai fisik. Ya, biasanya aspek fisik itu sangat berpengaruh. Ya, misalkan nih kita ingin cita-cita jadi polisi, ya, jadi tinggi badan kita tidak memadai, ya, itu berpengaruh tidak? Berpengaruh ya. Makanya kita harus persiapkan. Dari sini kita harus persiapkan. Selanjutnya aspek fisikis ya, adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Ya, paham? Nah, apabila kita mengalami kekurangan ya, itu sangat berpengaruh. Ya, tadi aspek fisik yang misalkan jadi polisi, kita tidak tinggi badan itu kurang, itu berpengaruh untuk kita untuk mencapai itu sangat berat gitu ya. Di badan misalkan kita ada cacat, itu kan sangat berpengaruh ya. Ya, fisikis yaitu apa, kejiwaan ya. Kita mampu tidak gitu loh. Selanjutnya minat adalah rasa tertarik. Ketika kita mau mengikuti apa saja itu kita harus mempunyai minat terlebih dahulu ya. Paham? Nah, cita-cita apa sih yang ada dalam diri kita yang harus kita tumbuhkan itu apa ya? Oke, untuk selanjutnya aspek kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok seperti yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini ya. Jadi kita harus mengetahui ya, untuk kedepannya kita mau kemana, aspek-aspeknya itu apa, yang harus kita tuju itu apa. Jadi kita harus paham. Jangan merasa rendah diri ya. Apabila kita memiliki tujuan, misalkan nih ada yang ingin jadi pilot, ya ada yang jadi pilot. Jadi pilot kita memiliki kekurangan, misalkan pilot itu harus ganteng kan ya, ganteng ini segala macam, tapi tidak harus ganteng juga. Kita mempunyai pemikiran yang baik, yang bagus, kita pintar, jenius, kita bisa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai cara-cara mencapai pekerjaan atau cita-cita yang akan kita inginkan, ya. Jadi di sini ada beberapa cara. Apa saja? Yang pertama yaitu fokus pada apa yang kita tuju mengenai cita-cita yang akan kita inginkan. Kita harus fokus, kita harus dalami cita-cita apa sih yang akan kita tuju itu kita harus dalami. Ya. Yang kedua yaitu jangan takut gagal. Jangan takut gagal, teruslah mencoba. Ya. Paham? Ya, oke. Yang selanjutnya menghadapi saingan itu adalah suatu faktor.
dalam mencapai pekerjaan dan cita-cita itu ada namanya persaingan, ya, antar kita misalkan ada di sini, misalkan menjadi polisi semuanya menjadi polisi nih, ada yang mau jadi dokter semua nih, ya. Nah di suatu lembaga itu, misalkan kita mau kuliah di suatu fakultas, di situ sudah tutup untuk sekian mahasiswa, ya. Untuk mendaftar polisi kita dibutuhkan sekian, jadi kita ada persaingan, dan di situ kita harus siap. Ketika kita mau mencapai tujuan itu kita harus siap bersaing, paham? Yang selanjutnya itu sabar. Apabila kita mengalami kegagalan, kita harus sabar. Kita harus mengkoreksi apa sih yang kurang dalam diri kita, gitu loh. Jangan langsung berputus asa, ya, paham? Nah, tidak boleh sombong, ya. Jadi ketika kita ingin meraih cita-cita itu, kita jangan sombong. Kita jangan menyombongkan diri kita. Allah, saya mampu. Itu gampang. Itu suatu hal-hal yang tidak baik. Paham? Untuk selanjutnya tetap optimis. Tetap optimis untuk meraih suatu keinginan yang akan kita tuju. Jangan takut gagal. Kita harus berikhtiar memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu sudah diatur dan direncanakan oleh Allah, ya. Paham? Ya, baik, ya. Jangan ketika kita meremehkan, menghina itu sudah tidak baik, ya. Mencemooh itu tidak hal-hal yang tidak baik. Itu akan sangat berpengaruh untuk ke depan perkembangan pada diri kita, ya. Paham? Jadi kita doakan, kita saling mendoakan. Kita memahami hidup itu kita harus saling mensupport, mendoakan yang terbaik buat orang lain. Meskipun orang yang jahat sama kita, kita harus selalu mendoakan. Ya, hanya Allah yang bisa membalas suatu kebaikan dari seseorang itu yang menanamkan kepada kita, ya. Oke, yang selanjutnya selalu mendoakan orang tua, ya, mendoakan orang tua, ya, supaya apa? Doa restu orang tua itu sangat berpengaruh. Paham? Selanjutnya jangan hiraukan apa yang orang lain miliki, ya, jangan hiraukan. Ketika orang lain itu kaya, orang itu kaya gini, apa saya mampu bersaing dengan si A, saya itu orang nggak punya, jangan merasa seperti itu, ya. Oke, yang selanjutnya jadilah diri sendiri. Kita paham, kita percaya diri, kita yakin. Inilah saya, kemampuan saya itu di sini. Kurang lebihnya saya itu di sini. Jadi kita harus, makanya kita dari tadi kita bahas tentang supaya kita harus paham tentang diri kita, ya, biar kita bisa jadi diri sendiri. Jadi di situ letak kita tuh di mana, akan kemana, setelah lulus ini mau kemana. Jadi sudah ada gambaran. Jangan takut gagal, teruslah mencoba, ya. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah, ya. Baik, untuk tadi Bapak mau tanya nih. Bapak mau tanya. Apa mau tanya dulu nih untuk anak-anak nih semuanya? Coba, ada yang mau tanya? Apakah sudah cukup? Cukup, ya. Baik, Bapak yang tanya, ya. Jadi tadi mengenai pemahaman diri. Apa sih itu pemahaman diri? Pemahaman diri adalah suatu pemahaman kepada diri sendiri, ya. Oke. Jadi untuk kedepannya sudah tahu nih kita mau kemana, kayak mas-masnya ini, mbaknya ini setelah lulus ini mau kemana, sudah tahu nih ranahnya mau kemana. Sudah, ya, sudah. Tapi sudah bisa dimengerti untuk pertemuan kali ini, sudah bisa dimengerti, ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini mengenai pemahaman diri, mengenai cita-cita pekerjaan yang akan kita inginkan di kemudian hari, ya. Baik, Bapak cukupkan kegiatan pertemuan pada hari ini. Bapak meminta maaf apabila Bapak ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik, dan penyampaian misalnya Bapak pasti banyak salah. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ditutup dengan membaca doa untuk ketua kelas, dipimpin doa.